Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Wahyu Hindiawati. Saya adalah dosen di program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardana Malang. Saya bergabung di Universitas Wisnuwardana Malang dan ditempatkan di home base Prodi Ilmu Hukum sejak tahun 2019. Pada kesempatan ini, saya membuat video pernyataan diri dosen pada unjuk kerja perguruan tinggi pada bidang pengajaran sebagai salah satu penilaian pada sertifikasi dosen 2025. Saya menyajikan video pengajaran mata kuliah Hukum Tata Negara dengan metode pengajaran DIA. Hukum Tata Negara mempunyai bobot 4 SKS dengan 11 pertemuan penyajian teori, 1 pertemuan ujian tengah semester, 3 pertemuan presentasi kelompok, dan 1 pertemuan ujian akhir semester. Sedangkan komponen asesmen meliputi tugas individu 15%, UTS 20%, UAS 25%, kehadiran 25%, dan tugas kelompok 15%. Capaian pembelajaran lulusan program studi meliputi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Sikap meliputi menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Keterampilan meliputi mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Mampu menerapkan ilmu hukum dengan memanfaatkan ipteks untuk menghasilkan keputusan yang berkepastian hukum, berkeadilan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Pengetahuan menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum di masyarakat. Capaian pembelajaran mata kuliah meliputi mahasiswa mampu memahami peristilahan dan sistematika hukum tata negara. Mahasiswa mampu memahami objek hukum tata negara, mahasiswa mampu memahami sumber-sumber hukum tata negara, mahasiswa mampu memahami pemilihan umum, dan mahasiswa mampu memahami hak dan kewajiban, mahasiswa mampu memahami struktur organisasi negara di Indonesia, mahasiswa mampu menganalisis demokrasi dan infrastruktur politik, mahasiswa mampu menganalisis perlindungan hak-hak penduduk Indonesia, dan mahasiswa mampu menganalisis perlindungan hak-hak penduduk Indonesia, prinsip-prinsip penyelenggaraannya. Deskripsi singkat mata kuliah Hukum Tata Negara merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh sebelum pengambilan konsentrasi jurusan. Hukum Tata Negara menjelaskan mengenai kehidupan tata negara di Indonesia. Pada bagian awal perkuliahan akan dijelaskan mengenai peristilahan dan sistematika hukum tata negara, objek hukum tata negara, sumber-sumber hukum tata negara. Pada bagian selanjutnya akan dijelaskan mengenai pemilihan umum dan hak dan kewajiban. Kemudian dijelaskan pula mengenai struktur organisasi negara di Indonesia, demokrasi dan infrastruktur politik, perlindungan hak-hak penduduk Indonesia, perlindungan hak-hak penduduk Indonesia, prinsip-prinsip penyelenggaraan. Bahan kajian atau materi pembelajaran 1. Peristilahan dan sistematika hukum tata negara. 2. Objek hukum tata negara. 3. Sumber-sumber hukum tata negara. 4. Pemilihan umum. 5. Hak dan kewajiban. 6. Struktur organisasi negara di Indonesia. 7. Demokrasi dan infrastruktur politik. 8. Perlindungan hak-hak penduduk Indonesia. 9. Perlindungan hak-hak penduduk Indonesia, prinsip-prinsip penyelenggaraan. Daftar referensi utama, buku hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi, Jimli Asidiki, pengantar ilmu hukum tata negara, Jimli Asidiki, pengantar hukum tata negara Indonesia, Moh Kusnadi, Hukum Tata Negara Indonesia, Fajur Rahman Judi, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jimli Asidiki. Referensi pendukung meliputi
Dasar-dasar ilmu politik Miriam Budi Harjo, hak asasi manusia Muladi, hukum administrasi pemerintahan daerah Sirajuddin, pengantar ilmu hukum Sukawiono, reaktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Sukawiono, hukum pemerintahan daerah Vita Imelda Cornelis, Modern Constitution KC Baik, selanjutnya saya akan menyajikan video tatap muka di kelas dengan mata kuliah Hukum Tata Negara. Berikut videonya. Selamat siang rekan-rekan. Siang, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana rekan-rekan kabarnya hari ini? Kabar baik. Baik, alhamdulillah sehat ya. Sehat, Bu. Ya, baik rekan-rekan. Nah, ini pertemuan kedua pada mata kuliah Hukum Tata Negara ya, rekan-rekan. Rekan-rekan seperti biasa, silakan rekan-rekan presensi pada siakat Sevima ya, rekan-rekan. Saya beri waktu sampai pada pukul 15.40 ya. Nanti silakan rekan-rekan presensi lewat siakat Sevima ya. Baik, rekan-rekan, ini pertemuan kedua, rekan-rekan. Nah, sebelumnya pertemuan pertama saya menjelaskan terkait dengan hukum tata negara yang antara lain terkait dengan pengertian hukum tata negara, kemudian ada definisi daripada hukum tata negara, kemudian lagi ada hukum tata negara statis dan dinamis, kemudian ada bagaimana hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara ataupun dengan hukum-hukum yang lain. Rekan-rekan, kita refreshing materi ya. Ya, baik. Rekan-rekan, saya mau tanya ya, bagaimana hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara? Barangkali dari rekan-rekan masih ingat ya hubungan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Ada yang masih ingat? Masih. Iya, baik, silakan Mbak. Jawab, Bu. Iya. Saya membuat lingkaran besar, di dalamnya ada tertulis hukum tata negara, terus yang lingkaran kecilnya tertulis hukum administrasi negara. Baik, kita kasih applause buat Mbak. Oke, baik, tepat sekali ya rekan-rekan apa yang dikatakan oleh Mbak Febi ya, bahwasanya hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara itu kita ibaratkan dengan lingkaran. Itu bisa saja, yaitu ada lingkaran besar tadi adalah hukum tata negara, sedangkan lingkaran kecil itu hukum administrasi negara. Dan saya juga bisa memberikan analogi ya rekan-rekan, bahwasanya seperti sepeda motor ataupun mobil. Kalau hukum tata negara ya yang mengatur negara dalam keadaan diam ya atau statis, kemudian hukum administrasi negara mengatur negara dalam keadaan bergerak atau dinamis. Nah, analogi saya sepeda motor yaitu hukum tata negara dalam keadaan diam itu adalah hukum tata negara dalam arti sempit, yaitu statreh ya rekan-rekan. Statreh itu yang meliputi adalah peraturan perundang-undangan ya. Jadi saya ibaratkan dengan sepeda motor tadi, kalau badan motor itu adalah hukum tata negara dalam arti diam ya atau statis gitu ya. Kemudian hukum tata negara dalam arti luas ya, sepeda motor tadi tidak hanya badannya saja rekan-rekan, namun ada mesin penggeraknya ya. Itulah yang disebut dengan hukum administrasi negara yang ada di dalam sepeda motor tersebut. Bisa dipahami ya rekan-rekan ya? Bisa. Oke, baik rekan-rekan. Selanjutnya rekan-rekan kita masuk materi ya. Baik rekan-rekan, kita lanjutkan materi hari ini, yaitu terkait dengan objek kajian hukum tata negara. Konstitusi ini disebut sebagai objek kajian hukum tata negara. Sebelumnya rekan-rekan bahwa ada sejarah konstitusi. Kemudian juga ada terminologi klasik, kemudian di sini ada pengertian daripada konstitusio, kemudian politea dan norma. Coba kita bahas ya. Pengertian konstitusi klasik rekan-rekan. Nah, apa sih konstitusi itu ya?
dalam bahasa Yunani di sini dikatakan ya tidak dikenal istilah yang mencerminkan pengertian kata ius ataupun constitutio. Menurut Aristoteles, pengertian politeia dapat disepadankan dengan pengertian konstitusi. Ini menurut Aristoteles ya. Politeia mengandung kekuasaan yang lebih tinggi ya daripada nomoi karena politeia mempunyai kekuasaan membentuk. Sedangkan pengertian nomoi itu sendiri adalah undang-undang biasa. Nomoi merupakan materi yang harus dibentuk supaya tidak bercerai-berai. Kalau di Indonesia, rekan-rekan, biasanya kita mengenal konstitusi itu adalah undang-undang dasar, ya, seperti itu. Namun, ya, apa yang dikatakan bahwa undang-undang dasar ini tidak salah, ya. Kita menyebutkan konstitusi di Indonesia itu apa? Undang-undang dasar. Misalkan rekan-rekan nanti studi banding ke luar negeri, ditanyain di sana ya, bahwa apa sih konstitusi di Indonesia, kita menjawab undang-undang dasar itu tidak salah. Ya, karena konstitusi itu merupakan ya undang-undang dasar itu merupakan peraturan yang tertinggi dari sebuah negara. Ya rekan-rekan, nanti kita bahas bahwasanya di slide berikutnya bahwa apa saja ya yang termasuk ke dalam konstitusi itu sendiri ya. Kemudian kalau nomoi tadi ya, kalau kita lihat pada pengertiannya bahwa nomoi itu hanya undang-undang biasa, berarti posisinya, kedudukannya lebih tinggi politeia daripada nomoi. Seperti itu ya, baik rekan-rekan. Konstitusi di negara-negara, yang pertama dalam kebudayaan Yunani, istilah konstitusi berhubungan erat dengan ucapan respublika, konstituer yang melahirkan semboyan prism, legibus solutus est, salus publicas premalex, yang artinya rajalah yang berhak menentukan struktur organisasi negara karena dialah salah satunya pembuat undang-undang. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama pada kebudayaan Yunani kuno, yang kedua di Inggris, peraturan yang pertama kali dikaitkan dengan istilah konstitusi adalah Constitution of Clarendon 1164 yang menyangkut hubungan antara gereja dan pemerintahan negara. Yang ketiga di Eropa, ya di Madinah ini rekan-rekan, piagam Madinah ini dapat disebut sebagai piagam tertulis pertama dalam sejarah umat manusia yang dapat dibandingkan dengan pengertian konstitusi dalam arti modern. Ya, jadi ada beberapa negara-negara, ya di situ yang menjelaskan terkait dengan konstitusi. Baik, apa sih pengertian konstitusi itu sendiri? Tadi beberapa hal kita lihat definisi dari konstitusi dalam arti klasik ya. Kemudian konstitusi pengertiannya secara umum ada dikatakan dalam konstitusi modern, yaitu konstitusi adalah peraturan tertulis ya, rekan-rekan. Di sini ada peraturan tertulis ya, kebiasaan, konvensi-konvensi kenegaraan, ketatanegaraan yang menentukan susunan dan kedudukan organ-organ negara, ya, mengatur hubungan antara organ-organ negara itu dan mengatur tersebut ya, mengatur hubungan organ-organ negara tersebut dengan warga negara. Kemudian konstitusi adalah pengaturan ya mengenai pengawasan atau pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan. Kita tahu bahwa negara kita Indonesia, rekan-rekan, kita menganut teori trias politika. Menurut Montesquieu bahwa ada 3 pembagian kekuasaan atau kewenangan, yaitu ada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Baik ya. Nah di sini rekan-rekan, tadi menarik sekali ada konstitusi, di situ ada organ negara. Rekan-rekan tahu bahwa ada organ negara, lembaga negara, alat atau perlengkapan negara ya. Nah di situ rekan-rekan, di sini ada kita coba buat ya dalam kelas ini kita buat 4 kelompok ya membahas terkait organ negara ya, rekan-rekan harus tahu terkait lembaga negara, alat kelengkapan negara, dan badan negara ya. Apa itu bedanya ya rekan-rekan? Saya beri waktu 3 menit ya rekan-rekan untuk diskusi kelompok ya, nanti kita presentasikan. Silahkan mengumpul dengan kelompoknya masing-masing. Saya ini organ negara, kemudian lembaga negara ya, di depan saya ada alat kelengkapan negara, dan di sebelah saya ada badan negara. Baik ya, oke silakan. Bergerak bien.
Baik, rekan-rekan sudah selesai ya? Selesai. Oke, baik, kita bahas bersama ya. Urutan pertama ada kelompok organ negara. Silakan perwakilan kelompoknya untuk membacakan hasil diskusi dari kelompok organ negara, pengertiannya, kemudian juga contoh-contohnya. Silakan. Baik, saya menjelaskan tentang warga negara. Baik. Warga negara adalah lembaga atau institusi yang memiliki kewenangan berdasarkan konstitusi atau peraturan perundang-undang untuk menjalankan fungsi tertentu dalam struktur ketatanegaraan. Contoh organ negara di Indonesia: Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemilihan Umum, pemerintah daerah. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus buat kelompok organ. Baik, ada yang ditanyakan? Cukup. Oke, baik. Silakan selanjutnya kelompok lembaga negara. Baik, saya akan menjelaskan tentang lembaga negara. Ya, silakan. Lembaga negara adalah institusi yang dibentuk oleh konstitusi atau peraturan perundang-undangan yang memiliki fungsi dan kewenangan tertentu dalam penyelenggaraan negara. Lembaga negara menjalankan kekuasaan negara yang berdasarkan prinsip pembagian kekuasaan. Yang pertama ada legislatif, yang kedua eksekutif, yang ketiga ada yudikatif, serta fungsi pengawasan, pemeriksaan, pemilihan, dan lain-lain. Contohnya, lembaga tinggi negara diatur dalam Undang-Undang 1945. Yang pertama ada Presiden dan Wakil Presiden, yang kedua Dewan Perwakilan Rakyat, dan yang ketiga Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan yang keempat Dewan Perwakilan Daerah, dan yang kelima Mahkamah Konstitusi, dan yang keenam Mahkamah Agung, dan yang kelima Komisi Yudisial, dan yang ketujuh Badan Pemeriksaan Keuangan. Dan ada yang kedua, lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD lembaga negara lain. Yang pertama Bank Indonesia, dan yang kedua Komisi Pemilihan Umum, dan yang ketiga Otoritas Jasa Keuangan, dan yang keempat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan yang ketiga Lembaga Negara Independen atau non-struktural. Yang pertama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan yang kedua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan yang terakhir Komisi Penyiaran Indonesia. Baik, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk tadi sudah dijelaskan oleh dua kelompok ya. Kemudian selanjutnya kelompok alat kelengkapan negara. Silakan. Oke, silakan Mbak. Dari kelompok kami, alat kelengkapan negara. Alat kelengkapan negara adalah bagian dari lembaga negara, terutama legislatif, yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga tersebut, baik tingkat nasional maupun daerah. Alat kelengkapan negara bukanlah lembaga yang berdiri sendiri, melainkan merupakan unit internal dari lembaga negara tertentu. Contoh kelembagaan negaranya ada 5. 1. Lembaga eksekutif, 2. Lembaga legislatif, 3. Lembaga yudikatif, 4. Undang-undang dasar, 5. Aparat penegak hukum. Baik, sekian dari kami, Ibu. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk yang terakhir, yaitu badan negara. Silakan kelompok ini. Ya, silakan Mas. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok badan negara akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi badan negara adalah orang atau lembaga yang dibentuk oleh negara untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu
tersebut dalam rangka penyelenggaraan pemerintah negara baik di bidang eksekutif, legislatif, yudikatif maupun fungsi peninjauan lain. Badan negara bisa bersifat konstitusional dibentuk berdasarkan undang-undang maupun badan administrasi undang-undang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang 1945. Sekian dari kami. Iya, baik. Oke. Badan negara. Baik. Sudah jelas ya, kira-kira ada yang ditanyakan rekan-rekan? Cukup ya, baik. Kita rangkum ya dari organ negara, lembaga negara, alat kelengkapan negara dan badan negara. Jadi dari keempat kelompok tadi kita perhatikan bahwasanya ada yang menjelaskan yang termasuk ke dalam organ negara ada eksekutif, legislatif, yudikatif dan ada BPK yang merupakan organ negara ya. Ada yang memang saling beririsan ya, rekan-rekan. Kemudian juga ada badan lembaga negara yang sekiranya dibentuk oleh undang-undang dasar dan seterusnya ya tadi. Baik, kemudian yang ketiga alat kelengkapan negara. Barangkali di sini juga ada Bu alat kelengkapan negara tadi ada beberapa yang di situ sama Bu, ada eksekutif, legislatif, yudikatif, tapi ada tambahannya. Ada di sini ada undang-undang dasar, kemudian juga ada aparatur negara hukum, misalnya seperti itu. Oke, kemudian badan negara. Di sini juga ada tadi tambahannya bahwa badan negara itu seperti yang badan negara yang dibentuk pemerintah, misalkan di situ ada Badan Intelijen Negara, kemudian juga ada BMKG dan seterusnya ya. Baik rekan-rekan, kiranya cukup ya. Oke, diskusi hari ini cukup. Kita lanjutkan pada materi ya. Nah, konstitusi rekan-rekan, di sini ada tadi kita lanjutkan bahwa konstitusi itu memiliki makna ya dalam arti sempit dan dalam arti luas ya. Konstitusi dalam arti sempit ya disebutkan sebagai peraturan tertulis. Sedangkan dalam arti luas konstitusi itu disebut sebagai peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Rekan-rekan pernah mendengar kira-kira ataupun saya yakin pada rekan-rekan bahwa rekan-rekan sudah belajar sebelumnya ya rekan-rekan. Kira-kira rekan-rekan membaca buku ya rekan-rekan belajar tadi malam ya. Rekan-rekan silahkan rekan-rekan ada yang bisa menjelaskan ya apa yang membedakan antara ya konstitusi ini ya kita lihat bahwa konstitusi dalam arti sempit dan luas peraturan tertulis tidak tertulis itu dilihat dari apanya, segi apanya. Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan Mbak. Bu, ingin menjawab pertanyaan dari Ibu. Suatu aturan atau sistem yang ditulis secara sistematis yang kemudian dibukukan ke dalam bentuk undang-undang atau kitab hukum. Iya, baik. Disebut sebagai istilahnya adalah kodifikasi Bu. Oh iya, tepat sekali. Kodifikasi ya, peraturannya disusun secara sistematis dan dibukukan. Nanti rekan-rekan bisa melihat ya bahwasanya apa sih perbedaan peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis, kemudian contohnya apa. Kita lanjutkan rekan-rekan bahwa di sini peraturan tertulis itu antara lain ada di dalam undang-undang. Ini peraturan yang saat ini ya rekan-rekan terbaru bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ya tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan rekan-rekan. Di sini ada pasal 7 ya rekan-rekan. Di sini ada jenjang hierarki norma. Menurut teori Hanawski ada norma itu berjenjang. Sehingga di sini mulai dari Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, ketetapan MPR atau kita kenal dengan TAP MPR. Kemudian ada undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. PP, peraturan presiden, peraturan pemerintah, kemudian PP, peraturan presiden, perda provinsi, perda kabupaten atau kota, dan yang terakhir peraturan desa atau yang setingkat ya rekan-rekan. Nah Bu, bagaimana dengan peraturan lain di luar daripada peraturan yang ada di pasal 7 itu juga termasuk pada peraturan tertulis meskipun itu tidak ada pada jenjang hierarki norma antara lain KUH pidana, KUH perdata, dan KUH dan seperti itu ya rekan-rekan bisa menyebutkan yang lainnya lagi. Nah kemudian rekan-rekan, nah di sini peraturan tidak tertulis itu apa saja dan seterusnya ada hukum adat, kemudian juga ada norma ya, ada konvensi ya rekan-rekan ya. Nah kemudian rekan-rekan mungkin ada yang ditanyakan dari rekan-rekan. Oh iya silakan. Pertanyaannya bagaimana jika peraturan perundang-undangan dibalik posisinya apa implikasi hukumnya?
ini tadi yang ditanyakan Mbaknya ya, bagaimana Bu kalau jenjang hierarki norma itu dibalik bagaimana? Misalkan ada perda ya, dalam pembuatan perda. Nah, perda itu kabupaten atau kota itu kan nomor 7. Kalau dibalik nomor 6 bagaimana Bu? Perda provinsinya diletakkan di nomor 7 itu tidak bisa. Karena itu jenjang hierarki norma ya, yang berjenjang tadi. Bagaimana ketika diubah? Contohnya dalam pemilihan peraturan perundang-undangan, ketika peraturan daerah Kota Malang membuat satu peraturan daerah ya, misalkan terkait dengan pajak retribusi parkir Kota Malang harus mengacu pada peraturan daerah provinsi. Kalau dibalik kan dia juga lucu ya, sehingga tidak boleh karena nanti ketika pembuatan produk hukum itu harus mengacu peraturan di atasnya, sehingga di sini tidak boleh dibolak-balik ya. Jadi di situ juga ada bahwasannya ada yang namanya asas peraturan perundang-undangan ya, rekan-rekan. Di situ ada 3 ya, peraturan yang tinggi kedudukannya tidak boleh mengesampingkan peraturan yang di bawah, atau peraturan yang terbaru tidak boleh mengesampingkan peraturan yang lama. Kemudian juga peraturan tadi yang baru mengesampingkan peraturan yang lama, peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum, gitu ya rekan-rekan. Baik. Ini ada beberapa peraturan tidak tertulis, ada hukum adat, kemudian norma, konvensi yang rekan-rekan antara lain hukum adat di Indonesia yaitu sistem warisan adat di Minangkabau yang di situ menganut garis keturunan dari ibu atau disebut dengan sistem matrilineal rekan-rekan. Kemudian sanksi adat di Bali ya, desa adat Blandingan, waktu saya pernah penelitian bahwasanya di sana ya berbeda sistem adatnya dengan di adat-adat yang lain ya daerah adat yang. Kemudian sanksi adat Baduy dalam dan luar itu juga sama. Kemudian norma, rekan-rekan tahu ada beberapa norma yaitu norma agama, kesopanan, kesusilaan dan norma hukum. Konvensi ada di sini ada pidato presiden ya rekan-rekan. Kemudian juga ada DPR selalu membahas terkait dengan RAPBN ya bersama presiden ya. Memang walaupun tidak ada diatur dalam undang-undang secara teknis secara rinci ya rekan-rekan, itu yang disebut sebagai konvensi yang ada pada yang ada di negara kita di Indonesia, seperti itu ya rekan-rekan. Baik rekan-rekan, sekiranya cukup ya untuk perkuliahan hari ini. Kira-kira ada yang ditanyakan rekan-rekan? Sudah Bu. Sudah ya? Oke, sudah jelas semua ya? Baik rekan-rekan. Baik rekan-rekan, kita akhiri perkuliahan hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk rekan-rekan semua ya. Ya Bu. Baik, selamat siang rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.